Alright guys, I got 2 more fights for you for UFC 300. Sebagai pesaing peringkat kedua dengan peringkat pertamanya yang telah membatalkan peluang pertarungan gelarnya, tampaknya dari jauh-jauh waktu Justin Gaethje banyak yang meyakini, bahkan Islam Makhachev sendiri pun merekomendasikan The Highlight sebagai penantang gelar kelas ringan yang berikutnya. Namun nyatanya semua berubah dan berbalik, di mana Gaethje malah harus mempertahankan gelar BMF-nya melawan pesaing yang sebelumnya bertarung di kelas bulu Max Holloway. Apa alasan Dana White hingga teganya menempatkan Gaethje ke pertarungan tersebut? Ini dia penelusurannya. Oh yeah, baby. You don't have to survive, don't you? Let's get it on! I'm ready today, tomorrow. Once I step in there. My journey in the UFC is so quick. I ain't intimidated by nobody. Jika ada salah satu penggemar yang mengatakan bahwa potensi pertarungan ini adalah sebuah kejutan untuknya, ya, tampaknya itu tidak salah lagi. Pasalnya pemasangan antara Justin Gaethje versus Max Holloway tidak termasuk ke dalam pemikiran banyak orang sebelumnya. Namun untuk mengisi upaya promosi dalam memberikan beberapa pertarungan yang menarik di UFC 300, tampaknya ini yang menjadi salah satu alasan UFC menempatkannya di acara tersebut sebagai kontes perebutan gelar BMF. Akan tetapi dengan acara yang sama beserta dua rekannya di kelas ringan antara Charles Oliveira versus Arman Tsarukyan, memastikan pemenang dari pertarungan gelar BMF ini tidak akan berakhir kepada gelar divisi kelas ringan. Dan diyakini bahwa The Highlight telah menerima pertarungan ini setelah CEO UFC Dana White memberikan pengumuman resminya melalui akun media sosialnya pada hari Selasa dengan pertarungan yang berlangsung mengatasnamakan divisi kelas ringan. Kemudian Jim Miller yang baru saja memenangkan pertarungannya di UFC Vegas 84 juga akan berhadapan dengan Bobby Green di acara yang sama. Two of the most durable fighters in the sport, two of the most aggressive guys in the sport. Gaethje destroys all guys with leg kicks and power in both hands. Max is regarded by many to be the best boxer in the UFC and has made many top 10 guys look like they don't even belong there with him. Two of the all-time greats in their division, and this fight will be 5 rounds for the BMF title. So, we got Bobby Green versus Jim Miller, Justin Gaethje versus Max Holloway, both at UFC 300. I'll see you soon. Ini wajar menjadi tanda tanya besar dari penjadwalan perebutan gelar BMF bagi Holloway. Pasalnya sebelumnya Gaethje tengah gencar menyuarakan jika dia tidak ingin melawan Holloway dan malah fokus untuk memperebutkan gelar yang tak terbantahkan di divisi kelas ringan. Max Holloway dengan rekor 25 kemenangan dan 7 kekalahan adalah mantan juara kelas 10 UFC dan saat ini mencatatkan 2 kemenangan beruntun. Petarung Hawaii ini meraih kemenangan KO atas Korean Zombie dan sebelumnya mencetak kemenangan keputusan atas Arnold Allen. Holloway akan bertarung di kelas ringan untuk kedua kalinya dalam masa jabatannya di UFC, saat dia menyerahkan keputusan kepada Dustin Poirier untuk gelar kelas ringan sementara di UFC 236. Dan baginya gelar BMF ini mungkin menjadi perebutan yang akan dipertaruhkannya setelah peluang tembakan gelar di divisi kelas 10 tampaknya telah terkikis buatnya. Setelah mengalami kekalahan yang menyedihkan dari Magomed Ankalaev, Johnny Walker akhirnya buka suara untuk mencurahkan dari segala isi hatinya dari kegagalannya untuk memberitahu dunia bahwa dia masih yang terbaik di divisi kelas berat ringan. Kekalahan yang menyedihkan hingga merusak batang hidungnya itu memang sangat memukul sekali baginya, hingga sang istri Tara Campbell turut berduka dari kekalahan suaminya dengan menampilkan gestur yang menyedihkan dan sesekali memberikan bentuk kasih sayangnya kepada sang suami untuk mengembalikan semangat dari sang suaminya itu. Ya, cukup mengharukan dari penampilan keduanya ketika memberikan kata pengantar dari kekalahannya tersebut yang diuraikan Walker dengan mengatakan, What's up everybody, aí galerinha? Tô bem, só uma machucadinha no nariz. I'm good, just a little scratch on my nose. I'm gonna watch my fights, I'm gonna see what mistake I did later on.
it is what it is. We fight the best in the world. You know, I'm one of the best in the world. I'm gonna face the best in the world. Could be me, could be him. So he have a better night than me. Congratulations to him. Magomedov. Hope he get the belt now. And I'm gonna keep grinding, keep going forward, keep going upward. Voltar mais forte, porque aqui é tudo na queda, parceiro. Vamos voltar com tudo. Obrigado aí pelo suporte, tamo junto. Katanya dengan pesan yang cukup mengharukan kepada lawannya di UFC Vegas 84 Magomed Ankalaev, dengan harapan petarung Dagestan itu mampu meraih sabuk gelarnya di tahun ini. Penantang kelas jerami yang hingga kini belum terkalahkan, Tatiana Suarez, kembali mengalami kendala yang akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari pertarungan UFC 298 melawan Amanda Lemos. Kemundurannya ini diakibatkan masalah cedera yang dialami petarung Amerika tersebut, hingga membatalkannya untuk pertarungan perebutan tempat penantang gelar yang berikutnya melawan antara pemenang Zhang Weili versus Yan Xiaonan. Dari kemunduran Yani Suarez, akhirnya digantikan oleh pesaing peringkat ke-8 Mackenzie Dern untuk melawan Lemos yang akan digelar pada tanggal 17 Februari di Honda Center di Anaheim, California. Tatiana Suarez yang hingga kini masih mengidolakan bentuk permainan Islam Makhachev, seorang pemenang dari The Ultimate Fighter 23, dan menggelar kembalinya ke kancah MMA pada Februari lalu setelah absen selama 4 tahun karena cedera. Dia mengalahkan Montana De La Rosa dalam pertarungan comeback-nya dan kemudian mengalahkan mantan juara Jessica Andrade dalam penampilan terbarunya yang berlangsung di UFC Nashville. Penampilan tersebut membantunya merebut posisi peringkat 3 kelas jerami di MMA Fighting Global Rankings. Dengan melawan Lemos akan dijanjikan kepada perebutan gelar, namun sayang petarung cantik ini akhirnya gagal untuk berkontribusi di UFC 298. Di UFC 300 nanti, Charles Oliveira dan Arman Tsarukyan akan berada dalam pertarungan untuk menempati kursi pesaing nomor 1. Pemenangnya diperkirakan akan menghadapi Islam Makhachev pada akhir tahun ini. Dan pertarungan mereka akan digunakan sebagai cara untuk menentukan siapa jagoan terbaik yang akan melawan Makhachev, dan keduanya pun bangkit setelah sama-sama mengalahkan Beneil Dariush. Namun dari potensi pertarungan yang tinggal menghitung beberapa bulan lagi, tampaknya pelatih dari Arman Tsarukyan berjalan melemah, alias memotensikan pertarungan anak asuhnya ini jauh lebih sulit ketika menghadapi Islam Makhachev, yang saat ini sebagai raja pound for pound dunia. Menurut pelatih tim top Amerika Marcos Perupa de Mata, mereka sangat meyakini jika melawan The Bronx, sebenarnya satu-satunya jalan yang sulit untuk dilalui daripada Islam Makhachev. Karena diambil dari keyakinan mereka untuk saat ini, petarung Brazil itu tampil lebih buas lagi setelah dikalahkan Islam Makhachev. Apa memang iya ya? Namun inilah katanya. Now we don't have a title shot, yes, but we have a legend, you know, a guy that's, in my opinion, even more dangerous than Islam, because he's dangerous everywhere. He's a good striker, he's an amazing jiu-jitsu guy. In my opinion, he's probably the best finisher in the UFC history. To get a finish will be a statement to make sure that no one doubts that he's the #1 contender, you know, because Gaethje lost to Charles. If we go there and finish Charles, or even beating Charles, I think there's no way that they're gonna give a title shot to Gaethje before Arman. Dan inilah beberapa deretan informasi menarik dari UFC, dan sampai bertemu kembali di beberapa berita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.